Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Rumah Coding, lanjut di pembahasan tentang classification learning atau klasifikasi ya di machine learning. Sebelum ke sana, kita harus mempelajari dulu, harus review dulu alur untuk di supervised machine learning. Itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama ada nomor 1 itu data collection, mengumpulkan data. Kemudian nomor 2 adalah tahap kedua data preprocessing. Di sini membutuhkan tahapan observasi dan supaya datanya itu siap. Kemudian ketiga adalah modelnya di training model dan uji model ini secara iteratif ya. Nah, training model dengan parameter berbeda. Jadi ketika training di sini ada desain eksperimen, di sini ada desain eksperimennya. Desain eksperimen untuk mengetahui apakah modelnya dengan desain eksperimen itu sudah optimal atau belum. Setiap iterasi diplot hasil ujinya itu diplot ya. Diplot untuk diketahui kinerjanya setiap iterasi. Kemudian dari hasil plotnya setelah iterasi ini selesai, misalnya ada beberapa eksperimen, ada 100 atau 50 atau 10 eksperimen, plot dari eksperimen itu akan dianalisis bagaimana kinerjanya untuk mengetahui apakah didapat model yang paling optimal. Setelah diketemukan model yang optimal, baru model optimal tersebut diimplementasikan pada aplikasi yang realnya, gitu ya. Kalau kita lihat lebih dalam, ini ilustrasi lainnya. Ada historical data, kemudian kita pakai pakai holdout ini ya. Kita random sampling supaya datanya 70% sebagai training set, 30% sebagai test dataset. Sekarang kita beralih di training set. Di training set itu akan diumpankan ke sebuah algoritma machine learning untuk training, kemudian menghasilkan sebuah statistical model. Statistical model itu udah bisa prediksi, tapi prediksinya adalah prediksi dataset yang training aja, training set. Kemudian untuk menguji bagaimana model tadi memprediksi, kita umpankan ini tes dataset kepada si training setnya, ke modelnya tadi untuk prediksi dan validasi namanya. Maka akan diketahui salah satu ukurannya adalah akurasi, tapi ada beberapa ukuran lain yang bisa digunakan juga ya. Tahapan ini umum sekali untuk training dan validasi. Ada satu tahap lagi di mana data baru itu adalah bukan berasal dari sini. Nah, data baru ini itu benar-benar baru. Data yang sangat baru untuk proses prediksi yang aktual ya. Data baru ini adalah hasil dari model yang di sini, model ini. Model ini sudah dioptimasi, digunakan untuk memprediksi data yang baru ini, maka aktualnya adalah seperti itu ya. Di prediksi ini biasanya masuk dalam tahap implementasi, biasanya sudah diterapkan di aplikasi web atau mobile, dia sudah bisa prediksi. Jadi tahapan di supervised machine learning itu ada 3 sebenarnya. Training, 1 training, 2 validasi, kemudian 3 adalah prediksi. Oke, gitu ya. Ilustrasi kita lihat per tahapnya. Jadi di dataset yang kita dapat, kalau kita bentuk dalam berupa tabel ada, maka kita akan punya satu kolom baru sebagai label atau output atau kelas. Di sini kan karena kita masuk dalam tahap pertama, datanya udah dikumpulin nih ceritanya ya. Ilustrasi dataset yang dapat perlu kita olah dulu supaya urutan tabelnya itu berdasarkan kolom Y ini ya. Kita urutkan supaya kelihatan bahwa kelas-kelas yang muncul itu terkumpul jadi satu ini. Nah, begini. Ini salah satu pendekatan mudah untuk melihat datasetnya. Dari sini ya, setelah terkumpul kita bisa observasi data. Kita observasi beberapa data. Yang pertama kita lihat distribusi data, kemudian kita lihat missing values ada enggak, perlu normalisasi atau tidak, ada outlier atau enggak di sana. Nah, yang pertama kita observasi distribusi data kelasnya.
Itu untuk melihat sebaran ya. Nah, sebaran label pada dataset. Penting ini melihat supaya kita bisa tahu datasetnya timpang atau enggak. Untuk dataset contoh yang kita punya di sini, kita lihat untuk false-nya ada 4 ya. Sedangkan untuk true-nya ada 6. Nah, maka distribusinya adalah, cara menghitung distribusinya adalah yang false itu 4, maka prosentasenya dataset kelas, prosentase data dengan kelas false itu adalah 4 per total dataset, dikalikan persentase hasilnya adalah 40%. Sedangkan untuk yang true, totalnya 6, untuk diubah jadi persentase adalah 6 dibagi total sampel kali 100%, hasilnya adalah 60%. Sehingga perbandingan datasetnya adalah distribusi kelasnya adalah 40 dibanding 60. Nah, ini untuk pertimbangan kita kalau distribusi kelasnya itu relatif seimbang, oke lah, ini kita bisa sebut relatif seimbang. Itu merupakan salah satu faktor untuk menghasilkan model yang model prediksi yang baik. Ya, model prediksi yang baik itu tidak bias. Karena kalau ada ketimpangan distribusi, maka model ini cenderung akan memprediksi baik, cenderung bias. Istilahnya bias itu adalah dia akan memprediksi baik pada kelas-kelas yang dominan seperti ini. Sedangkan untuk prediksi yang kelas tidak dominan, dia agak kesulitan. Sehingga kita perlu disimbangkan atau enggak gitu kan. Nanti penyiimbangan diperlukan atau enggak. Nah, kalau memang ketimpang misalnya 90 versus 10%, ini kan terlalu timpang, maka perlu dilakukan penyeimbangan. Penyeimbangannya ada 3 pendekatan, yaitu oversampling, undersampling, dan smoothing. Apa itu oversampling? Kita lihat. Nah, ilustrasinya, coba kita yang lihat oversampling dulu ya. Kita lihat oversampling. Oversampling itu dataset yang awal seperti ini. Ini data mayoritas, ini minor, minor, kecil ya sedikit perbandingannya. Maka yang dilakukan adalah ketika oversampling itu data yang sama ini itu diduplikasi. Ini diduplikasi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali duplikasi supaya jumlah datasetnya, jumlah kelasnya untuk yang warna hijau itu sebanyak yang warna oranye. Duplikasi data. Sedangkan untuk yang undersampling yang dilakukan adalah di sini adalah data minoritas. Sedang ini adalah data mayoritas. Yang dilakukan adalah dataset pada yang dominan atau mayoritas itu dikurangi, direduksi, diambil, ini dihilangkan, dihapus, sisa yang kecil-kecil ini. Nah, jadi supaya data yang majority class itu bisa jumlahnya atau distribusinya sebanyak yang warna hijau. Sehingga nanti sama distribusinya. Tujuannya begitu ya untuk undersampling dan oversampling. Untuk oversampling mudah sekali untuk melakukan duplikasi data, pendekatannya mudah, tapi nanti ada efek bias karena datanya redundan. Datanya kan cuma diulang-ulang ya. Sedangkan untuk undersampling mudah sekali untuk reduksi datanya, tapi informasi yang penting itu hilang. Ini ya, Anda kan nggak tahu ketika kita reduksi data di sini, ini informasi penting atau enggak. Ya, ini juga begitu. Penting atau enggak kan kita nggak tahu, tapi udah dibuang aja gitu. Nah, Anda boleh ini sumber gambarnya dari sini ya. Anda boleh membaca lebih jauh tentang undersampling dan oversampling dari literatur di sini. Solusinya bagaimana? Nah, kita baru beralih ke ini satu preprocessing yang lain, namanya synthetic minority oversampling technique atau kita singkat sebagai smooth. Nah, original ilustrasinya dataset yang kita punya ada yang warna biru dan warna hijau, kotak sama lingkaran. Yang ini bisa kita lihat bahwa yang warna hijau ini sedikit ya.
minoritas. Di sini majority. Minority versus majority. Sedikit lawan banyak. Nah, apa yang harus dilakukan? Si Smoothie itu akan mengenerate sampel-sampel secara sintetik. Maksudnya ini ya, dia akan mengenerate sampel di antara beberapa sampel. Contohnya ini ya, ada apa? Ada 3 sampel misalnya digunakan, sampel ini, dan ini itu sebagai acuan, maka dia akan menghasilkan sebuah sampel baru di sini. Nah, gitu. Kemudian 3 sampel lagi misalnya ini, dan ini, dia akan menghasilkan sebuah sampel baru di sini. Synthetic sample, sehingga jumlah synthetic sample yang warna merah itu akan melengkapi distribusi kelas pada kelas yang lingkaran. Nah, ini sehingga jumlahnya nanti akan relatif seimbang untuk yang warna merah dan yang warna abu-abu. Anda boleh baca lebih jauh tentang resampling di sini. Nah, itu ya, yang Smoothie. Tentunya untuk menentukan apakah kita pakai Smoothie dan resampling ada beberapa pertimbangan yang bisa dipilih ya. Kemudian dari situ, dari preprocessing, dari resampling, kita beralih ke missing values. Kalau data banyak, dataset yang kita dapat secara gratis biasanya ada kemungkinan dataset itu hilang. Contohnya ini hilang datasetnya. Ada value-value yang tidak muncul di sini. Nah, menurut sumber di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama 5 ya, tapi saya coba ringkas jadi 4. Yang pertama dihapus saja barisnya. Ini dihilangkan, baris di sini dihilangkan. Yang ini baris 1 ini dihilangkan aja, ini hilangkan. Ups. Nah, ini dihilangkan aja barisnya yang ke-1, kemudian yang mengandung missing value baris ketiga dihapus saja semuanya gitu ya. Ini hapus semuanya, dihapus semuanya. Ini juga gitu, ini dihapus. Nah, tapi sisanya adalah cuma 2 baris kan, sedikit sekali akhirnya datanya ya. Efeknya efektif kalau datasetnya gede, resiko hilang informasi ya. Ada informasi yang hilang. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua mengganti dengan mean, median, atau modus. Yang kedua adalah mengganti nilai yang hilang ini dengan mean, median, atau modus. Ini terutama kalau datasetnya sedikit, kita bisa menggunakan ini. Di sini ini diganti. Misalnya ini nih, yang age ya, untuk bagian ini. Kita hitung ya, mean dari data yang ada di age itu berapa minnya, terus masukin sini. Atau modusnya berapa, atau mediannya berapa, taruh sini, dihitung dari data yang sudah ada pada kolom itu. Cuman resikonya adalah variansnya jadi meningkat dan cenderung bias lagi akhirnya ini ya. Kemudian yang ketiga, prediksi nilai yang hilang menggunakan clustering, klasifikasi, dan regresi pada kolom itu. Nah, ini di sini kan ada yang missing value, tadi kan pakai mean, median, modus. Sekarang di sini ini dianggap sebagai dataset. Yang ini nih. Data yang sudah ada sebagai dataset, kemudian dihitung menggunakan sebuah algoritma clustering, klasifikasi, atau regresi. Di sini dataset, data yang lengkap, ini data yang lengkap ini itu bisa dijadikan sebuah dataset untuk menentukan nilai pada bagian ini. Atau menggunakan itu ya, pendekatannya begitu. Kemudian yang keempat adalah memilih algoritma machine learning yang memang robust terhadap missing values. Contoh adalah KNN dan random forest. Itu pendekatannya. Berikutnya masih di preprocessing, perlu normalisasi enggak? Nah, gini, normalisasi itu diperlukan ketika atribut ini atribut ya, atribut salary dan year of experience itu punya skala yang berbeda. Kalau kita punya skala yang sangat signifikan perbedaannya, ini salary kan gede sekali range-nya, sedangkan year of experience itu range-nya sedikit. Maka nanti dikhawatirkan salary ini akan dominan. Dia akan mendominasi ketika proses modeling. Oleh karena itu perlu kita normalisasi supaya range-nya jadi sama.
Normalisasi biasanya nanti range-nya itu berupa antara 0 sampai 1 nilainya. Yang tadinya ini 1000 berapa ya, sampai 10 100.000 akan berubah menjadi 0 sampai 1. Begitu pula dengan yang years of experience, dia akan berubah menjadi range 0 sampai 1. Pendekatannya atau metode normalisasi ada decimal scaling, min max atau z-score. Silahkan pelajari lebih jauh di link yang disediakan. Kemudian outlier. Outlier itu data yang ekstrim ya, data yang tidak sesuai dengan kewajarannya. Nah, Anda bisa baca di sini sumber ini. Outlier itu sampel dengan nilai ekstrim atau di luar kewajaran. Deteksinya ada gampang ya, kalau kita pakai WK kita bisa deteksi outlier, atau pakai scikit-learn juga bisa deteksi outlier. Ada pakai analisis z-score. Ya, dari analisis z-score itu apakah sampel-sampel ini masuk outlier atau enggak, atau pakai clustering juga bisa, atau pakai isolation forest. Silahkan baca lebih jauh tentang deteksi outlier di situ, link yang saya sediakan ya. Kemudian ketika kita training di tahap ketiga, kita training model klasifikasi, semua algoritma itu akan punya model parameter dan hyperparameter untuk proses model. Apa bedanya? Kalau model parameter ini contoh di regresi ya. Regresi untuk memprediksi suatu nilai Y, maka Y itu adalah jumlah dari vektor X kali W. Itu rumusnya. Model parameternya adalah, bisa kita jabarkan, model parameternya antara lain adalah W0, W1, W2 sampai Wm. Ini nih, ini yang akan dicari. Model parameternya ini. Kalau X itu kan input ya. Yang dicari itu adalah ini. Nah, inilah model parameternya. Itu model parameter itu menempel pada algoritmanya ya. Sedangkan untuk hyperparameter itu adalah parameter yang digunakan untuk proses pemodelan. Balik ke model parameter tadi. Model parameter itu dioptimasi ketika proses training ya, dengan menggunakan training set. Sedangkan untuk hyperparameter itu adalah parameter-parameter yang dimiliki pada library yang atau pada ketika kita mengoptimasi algoritma machine learning terhadap datasetnya ya. Nah, biasanya untuk hyperparameter ini lebih orientasinya pada test set. Jadi nanti ketika hyperparameter diatur, kemudian proses training diberlakukan, maka nanti akan diuji hasil dari modelnya itu terhadap test set, dihitung bagaimana performanya. Itu aja perbandingannya. Nanti masing-masing algoritma akan punya hyperparameter yang berbeda-beda. Contoh di sini ya, kalau hyperparameter biasanya ada berapa iterasi yang digunakan, ada test size-nya berapa. Ini kalau di decision tree ada max depth, maksudnya tinggi pohonnya itu berapa. Kemudian random state itu ya. Kemudian ada neighbor, ini untuk KNN, ada jumlah neighbornya berapa. Kemudian ada metrik, kalau di clustering ya, ini contoh di KNN metrik yang digunakan apa. KNN itu mirip dengan clustering, tapi dia punya label. Kalau clustering kan nggak punya label. Di sini kalau KNN metriknya apa, distance-nya apa, metrik Euclidean atau metrik Manhattan atau yang lain. Kemudian jumlah fold. Nah, jumlah fold ini untuk k-fold misalnya berapa kali ya, berapa partisi yang digunakan dan sebagainya. Itu hyperparameter yang menempel pada algoritmanya. Biasanya kita ketika training yang perlu kita oprek itu adalah ya ini hyperparameter ini yang kita main-mainkan, kita eksperimenkan ke ini. Sedangkan model parameter sudah menempel secara internal sudah ada di dalam algoritmanya. Jadi kita nggak bisa secara manual mengubah W0 sampai Wm itu nggak bisa. Sedangkan hyperparameter inilah yang bisa kita ubah secara manual atau secara iteratif untuk mengetahui bagaimana model ini
kinerjanya bagaimana. Ya, itu untuk trainingnya. Kemudian kita geser ke uji model klasifikasi, maka kita akan ketemu dengan confusion matrix dan metrik evaluasinya. Maka confusion matrix itu nampak seperti ini. Confusion matrix. Nah, maka kalau kita punya dua kelas begini atau kelas biner, maka kita bisa menghitung akumulasi dari prediksi dan aktual, perbandingan antara aktual dan prediksinya. Maka kita akan ketemu kolom untuk label prediksi true dan false-nya, itu baris untuk label aktualnya. Terus kita bandingkan ya, ketika dia memprediksi. Kalau label aslinya itu true dan prediksinya true, maka dia akan menghasilkan true positif. Kalau prediksi dan aktualnya itu negatif semua, itu true negatif. Tapi kalau prediksinya itu false, maka false negatif, ya. Maksudnya prediksinya itu minus gitu ya. Di sini bisa juga di sini positif dan negatif, di sini positif dan negatif. Prediksinya itu negatif, tapi aktualnya itu positif, maka ya kita sebut sebagai false negatif, karena negatif prediksinya itu false, salah. Tapi kalau prediksinya itu positif atau true ya, sedangkan aktualnya itu false, berarti dia itu adalah false positif. Itu untuk confusion matrix. Ini akumulasi nanti, akumulasi dari setiap sampel yang diujikan. Setiap sampel yang diujikan ke model prediksi, dia itu menghasilkan prediksi apa. Kalau dia masuk dalam kategori ini, maka nanti misalnya masuk dalam kategori true positif, dia akan menambah 1 gitu. Dan seterusnya dia diakumulasi gitu-gitu, gini, terus di pos sampel lain dia di sini ya misalnya begini, false negatif. Terus di sini ada 2, di sini ada 10 misalnya, ada 8, ini ada 10 gitu. Nah, maka akumulasi nanti di sini. Sehingga nanti setelah proses training selesai diuji juga menggunakan tes uji dataset selesai, didapatkan confusion matrix, kita bisa hitung akurasi, presisi dan recall. Kenapa harus menggunakan tiga-tiganya? Supaya kita tahu bahwa model kita itu selain berkinerja baik dari akurasinya, tapi dia juga bisa prediksi untuk mengetahui apakah dia itu bias, overfitting atau underfitting dari precision dan recall ini. Kalau kita cuma ngelihat dari akurasi, kita nggak bisa ngelihat itu. Bias, underfitting, overfittingnya bisa kelihatan. Jadi biasanya performa yang baik dari sebuah algoritma itu ketika akurasi, presisi, dan recall-nya semuanya seimbang. Entah rendah semuanya, tinggi semuanya, itu relatif seimbang, maka model ini bisa kita sebut sebagai kinerjanya baik. Maka kalau akurasinya tinggi, presisi tinggi, recall tinggi, berarti dia beneran baik gitu. Tapi ketika akurasinya tinggi tapi presisi dan recall-nya itu timpang, ya kita perlu bertanya-tanya, ini modelnya udah bener atau enggak, bias atau tidak, ini atau enggak gitu kan. Nah, coba anda cari literatur yang berkaitan dengan ketimpangan pada 3 algoritma ini, itu mengindikasikan apa ya. Akurasi tinggi, presisi rendah, recall tinggi, nah, itu indikasi apa, coba cari di literatur ya. Oke. Kemudian yang kelima, dari plot ini tadi kan, akurasi, presisi, recall itu kita simpan hasilnya untuk setiap iterasinya. Kemudian kita plot menjadi sebuah tabel seperti ini, misalnya ini dan ini ya. Maka nanti kita bisa lihat kinerja mana yang terbaik. Kalau di sini kan flat semuanya ya. Ini ya contoh aja, contoh. Bisa jadi nanti grafik itu begini. Nah, naik begini, terus dia turun lagi. Dari sini kan bisa kita lihat, maka pada posisi ini itu adalah algoritma atau model yang terbaik ketika fiturnya cuma 13. Ini contoh ya.
atau pada iterasi ke-13 dia mencapai kinerja yang paling optimal. Itulah yang kita ambil. Konfigurasi atau hyperparameter pada iterasi ke-13 itulah yang kita gunakan sebagai model terbaik untuk kita implementasi nanti. Itu proses analisis yang paling gampang. Tapi tentunya kalau kita menulis dalam artikel ilmiah, proses analisisnya nggak cuma sederhana ngelihat begini ya, melihat performa tertingginya dari grafik itu, tapi lebih dalam dari algoritmanya, tipe datasetnya, apa yang mempengaruhinya dan sebagainya. Itu sekilas bagaimana classification learning akan kita lakukan di sini ya. Berikutnya kita akan membahas masing-masing algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan di kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.